Oke guys, jadi di kesempatan kali ini, aduh, cut. Oke guys, jadi kembali lagi bersama saya Dimas Nur Faizi. Di video kali ini atau di kesempatan kali ini mungkin saya akan berbagi cerita buat teman-teman sekalian, buat para viewer saya juga yang kiranya emang mungkin ngebahas hal yang kiranya emang lagi viral, yang lagi trending pada hari ini cuy. Jadi emang saya dapat berita yang emang menurut saya sih emang gak enak juga, karena saya termasuk fansnya juga, termasuk orang yang gimana ya, yang suka sama orang tersebut, yang suka sama usaha tersebut juga guys. Jadi mau sedikit cerita bahwa emang saya dapat kabar ini ada berita viral juga masalah tentang PS Store. Mungkin sebagian teman-teman sekalian udah ada yang tahu, udah ada yang kenal dengan yang namanya PS Store. Jadi PS Store ini apa sih? Ya outlet handphone sih, yang dipimpin atau ownernya ini ya Bang Putra Siregar. Nah, belakangan ini emang Bang Putra Siregar kan terkenal orang yang sering ngasih giveaway, orang yang selalu loman, mungkin kalau orang Jawa bilang ini sering bagi-bagi handphone gratis lah, atau sering ngasih mystery box atau ngejual barang atau handphone ini dengan harga yang relatif murah, beda sama pasaran-pasaran yang lain. Tapi kali ini saya emang dapet berita yang emang kiranya nggak enak juga menurut saya. Bang Putra Siregar di sini, saya dapat berita bahwa Bang Putra Siregar ini dia ditahan sama Bea Cukai. Nah ini saya baca beritanya juga. Nah jadi Direktorat Jenderal Bea Cukai telah menangkap pengusaha dengan inisial PS. Nah, jadi PS di sini siapa ya, Bang Putra Siregar tersebut, cuy. Nah, terkait kepemilikan dan peredaran barang-barang ilegal. Jadi, kasus yang dialami sama Bang Putra Siregar di sini emang atas dasar kayak penuduhan bahwa Bang Putra Siregar ini ngejual atau gimana ya? Ya cara kasarnya ya ngejual. Jadi ngejual atau ngenyuplai barang-barang yang dibilang ilegal. Ya mungkin kalau misalkan orang yang udah tahu ya bahwa berpikiran bahwa kok handphone ini murah banget sih, Bang Putra ngejualnya murah banget, beda sama outlet-outlet lain, beda sama counter-counter lain. Mungkin kalau misalkan orang yang berpikiran mungkin barangnya ini barang-barang BM black market ya kan. Cuman ini di sini akan kita jelasin semua tentang apa yang lagi viral tentang PS Store di sini coy. Jadi biar nggak salah paham juga, biar kalian juga sedikit ada wawasan juga tentang berita viral ini guys. Jadi Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Bea Cukai Jakarta Riki Muhammad Hanafi membenarkan PS Store tersebut adalah Putra Siregar. Nah, yang merupakan owner dari PS Store. Kalian mungkin buat teman-teman sekalian mungkin udah pada paham. PS Store kan cabangnya di mana-mana guys. Di Jakarta ada pusatnya, di Surabaya ada, di Ciamis, bahkan di kota-kota besar yang lainnya pun juga banyak. Nah, jadi dan ya benar Putra Siregar, kata Riki saat dikonfirmasi inisial dari PS atau Putra Siregar. Nah, dalam sambungan telepon kepada CNBC Indonesia di hari ini, bahkan ini tanggal 28 bulan Juli 2020, proses di Bea Cukai sudah selesai, ditangkap dan diserahkan ke kejaksaan untuk menjalani proses pengadilan dan persidangan. Nah jadi lagi melaksanakan atau ngejalanin proses persidangan juga guys Bang Putra Siregar. Jadi kayak gitu penjelasannya. Nah, Ricky mengatakan Bea Cukai ingin memberikan edukasi ke masyarakat khususnya. Jadi buat masyarakat ini khususnya, emang kalau misalkan buat masyarakat Indonesia khususnya nih, jangan tergiur dengan hal-hal yang kiranya atau barang-barang yang dijual dengan harga murah guys intinya. Nah, kami memberikan edukasi ke masyarakat, hati-hati terhadap iming-iming harga murah dan harga miring. Nah, di sini karena bisa jadi ilegal. Dengan adanya cash ini, kita bisa berhati-hati. Sebenarnya ilegal itu mudah. Putra Siregar merupakan owner dari PS Store yang terkenal memberikan giveaway hingga endorse banyak artis terkenal. Jadi emang Bang Putra Siregar kan dia udah terkenal sering bagi-bagi giveaway, sering bagi handphone gratis, dan bahkan dia sendiri banyak endorsement atau public figure yang jadi
mempromosikan usaha dia juga guys. Jadi kayak gitu. Mungkin banyak juga kayak artis-artis terkenal juga banyak yang mempromosikan jualan dia atau toko dia, yaitu PS Store kayak gitu. Oke. Makanya dia udah bisa dibilang terkenal banget untuk masalah usaha handphone. Ini dia terkenal banget. Bahkan nggak cuman handphone aja dia terjun, ke laptop pun juga dia ikut turun juga. Ya kan? Ada handphone, ada laptop kayak gitu juga. Nah, terus kita baca lagi beritanya. Nah, sebelum diberitakan, Direktorat Jenderal Bea Cukai telah menangkap pengusaha dengan inisial PS yaitu Bang Putra terkait kepemilikan dan peredaran barang-barang ilegal. Nah, kantor wilayah Bea Cukai Jakarta melakukan tahap penyerahan barang bukti dan tersangka. Nah, jadi barang bukti dan tersangkanya sendiri udah diserahkan juga dan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Jadi Bang Putranya mungkin dibawa juga ke kejaksaan dan barang bukti entah itu kayak berupa handphone atau uang hasil penjualannya juga dijadikan barang bukti. Nah, penyerahan barang bukti dan tersangka tersebut dilaksanakan atas pelanggaran pasal 103 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Jadi Bang Putra di sini emang dia kena pasal juga guys, masalah penjualan barang-barang ilegal. Nah, jadi emang barang bukti yang dibawa di sini nggak sedikit barang bukti yang dibawa. Karena emang ini lumayan juga, jumlah total handphonenya ini kurang lebih ada 190 handphone bekas berbagai merek, entah itu merek iPhone, Xiaomi, apa ataupun intinya berbagai merek. Jumlahnya itu 190 handphone bekas dan uang tunai hasil penjualan sejumlah 61.300.000. Gila, itu jualan berapa hari guys? Nah, tulis bea cukai di kanwil. Nah, selain itu juga diserahkan harta kekayaan atau penghasilan tersangka. Jadi penghasilan atau harta kekayaannya Bang Putra sendiri ini disita di tahap penyidikan dan akan diperhitungkan sebagai jaminan pembayaran pidana denda dalam rangka pemulihan keuangan negara. Jadi cara kasarnya sih Bang Putra di sini ini harta kekayaannya atau bahkan tabungannya sendiri ini ditahan dulu selama penyidikan untuk mengganti rugi atas kerugian negara juga guys. Ikutnya kan karena emang barang ilegal itu ya merugikan negara juga karena nggak masuk bea cukai, ya kan? Nah, yang terdiri dari uang tunai yaitu sebesar 500 juta. Jadi tabungannya Bang Putra ini dikasih ditahan dulu yaitu sebesar 500 juta. Nah, dan jumlah rumah yang seharga 1,15 M. Gila. 1,15 miliar itu nggak sedikit guys, nggak sedikit. Dan rekening bank senilai 50 juta. Jadi semua dipasrahin. Mungkin karena emang saya tahu, saya udah kenal Bang Putra ini udah beberapa tahun. Bahkan emang kayak waktu dulunya waktu dia baru-baru bikin channel YouTube, saya ingat banget dia bikin giveaway handphone iPhone XS Max sama Samsung Galaxy Note 10. Saya ingat banget, atau S10. Dia bagi-bagi ke jalan waktu bikin video pertama kalinya, masih baru-baru, masih promosi masalah channel YouTube-nya juga. Yaitu dia orangnya emang tanggung jawab. Nah, makanya mungkin di kasus kali ini dia sendiri mau membuktikan ke orang-orang, ke PS team khususnya buat orang-orang yang ngedukung dia, yang doain dia, bahwa dia orangnya emang tanggung jawab. Dia ngikutin prosedur juga. Nah, tapi ini saya juga ada sedikit penjelasan atau keterangan dari Bang Putra Siregarnya juga. Nah, dalam video langsung berdurasi kurang lebih 17 menit. Jadi tadi siang, ini kurang lebih jam 12 siang ini Bang Putra memberikan klarifikasinya ke PS Team, ke masyarakat atau buat para netizen ini khususnya. Jadi intinya di kasus ini Bang Putra ini kayak dijebak gitu guys.
Jadi dijebak sama seseorang mungkin yang kiranya emang nggak suka dengan usaha Bang Putra Siregar yang semakin maju, usaha Bang Putra Siregar yang kiranya emang semakin berhasil, mungkin kayak gitu sih intinya. Nah di sini Bang Putra sendiri menjelaskan bahwa aku dijebak, aku disuruh beli barang oleh kawan aku sendiri. Nah jadi kawannya sendiri. Nah orangnya aku kenal banget, tapi begitu aku sampai ternyata dia datang bersama petugas bea cukai. Aku dijebak, ujarnya. Nah jadi intinya Bang Putra ini dia disuruh sama temennya untuk beli barang. Nah tapi beberapa lama atau beberapa menit si temannya ini datang dan bawa petugas dari bea cukai menuduh atau menuding si Bang Putra Siregar ini menjual barang-barang ilegal. Nah, atas kejadian tersebut Putra Siregar mengaku sudah bertanggung jawab, bahkan menitipkan uang tabungan sebesar 500 juta. Dan tadi yang udah kita bicarakan, yang udah saya bilang ke teman-teman sekalian, Bang Putra ini orangnya memang tanggung jawab. Jadi ya mungkin nggak masalah uang segitu dijadi penahan atau ditahan dulu untuk masalah penyidikan kasus ini juga. Nah di sini dia juga bilang aku bertanggung jawab, aku bayar kerugian negara itu, padahal jumlah hanya 63 juta. Nah jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung, entah itu dia data dari mana atau dari mana hasil penghitungannya, Bang Putra ini mengatakan bahwa uang kerugian negara itu kurang lebih sampai 63 juta rupiah. Tapi dia berani menyerahkan uang tabungannya dia sendiri, yaitu sebesar 500 juta, ya kan? Nah itu saking tanggung jawabnya dia, saking optimisnya dia mungkin ya, kayak gitu. Nah jadi di sini juga Bang Putra Siregar mengatakan bahwa emang mengaku hal ini merupakan persaingan usaha yang dijalaninya. Jadi karena banyak orang tidak suka melihat pengusaha pribumi berhasil. Jadi intinya sih banyak orang, entah itu netizen atau saingannya ini yang kiranya emang gak suka dengan usaha dia, bahwa pribumi, orang asli Indonesia sendiri ini atau bahkan orang situnya sendiri ini semakin maju, semakin berhasil buat usaha. Karena emang kan siapa sih yang nggak tahu ya kan, kalau misalkan dengar kata-kata handphone pejabat harga merakyat itu pasti dia udah tahu semua tentang yang namanya PS Store juga. Mungkin kayak gitu. Jadi sih emang intinya kayak gitu, persaingan masalah penjualan di negeri kita emang ini emang parah. Kalau misalkan nggak dituding ya mungkin bisa pakai dukun. Itu persaingan di Indonesia juga guys, kayak gitu parahnya emang. Nah bahkan Putra Siregar menyayangkan fotonya yang dipajang di Instagram milik Bea Cukai Karwil Jakarta di website Instagram tersebut. Jadi menyayangkan tentang fotonya yang disebarluaskan sama pihak Bea Cukai, ya kan. Intinya sih di kasus ini semoga buat Bang Putra Siregar sendiri, buat keluarganya juga diberi ketabahan, diberi kekuatan buat ngejalanin penyidikan atau ngejalanin tentang kasus ini. Dan semoga kedepannya untuk PS Store bisa lebih ramai lagi, bisa lebih maju lagi, lebih berhasil lagi. Untuk doa dari saya pribadi guys, ini kayak gitu. Buat teman-teman sekalian juga ini makasih banyak yang kiranya udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Kalau misalkan kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya. Kalian bisa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan see you next video. Bye bye.